Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nurcayani. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab tentang matriks. Nah, sebelum kalian mengerjakan permasalahan yang berkaitan tentang matriks, kalian harus paham betul beberapa istilah dari matriks. Nah, yang pertama akan kita pelajari istilahnya, yaitu adalah pengertian dari matriks itu sendiri. Apa sih pengertian dari matriks? Nah, pengertian dari matriks itu adalah sekumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, di sini sudah ada contohnya, ada matriks A dengan matriks B. Nah, di sini mana sih yang bisa dikatakan kolom dan mana yang dikatakan dengan baris? Nah, sekarang kita bedakan terlebih dahulu ya. Nah, yang dikatakan dengan baris itu adalah yang ini, A dengan B. Ini kita sebut dengan baris 1. Kemudian C dengan D ini merupakan baris kedua. Nah, sekarang kita ngomongin kolom. Kolom itu yang mana saja? Kolom itu ada 2 dan 4. Ini kita sebut dengan kolom 1. 1 min 2 ini kita sebut dengan kolom kedua, dan 0, 7 ini adalah kolom ketiga. Hati-hati ketukar dengan baris dan kolom ya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu pengertian dari matriks, kita ketahui juga yaitu notasi dari matriks. Nah, sebuah matriks dapat dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Nah, tadi sudah diberikan contoh ya. Kalau kalian mau menyebut itu adalah matriks A, maka huruf A di sini yang kita gunakan adalah huruf kapital. Sedangkan kalau mau menyatakan elemen-elemennya atau anggota-anggota yang berada pada matriksnya, kita gunakan dengan huruf non kapital. Nah, di sini ada contohnya, jika A adalah sebuah matriks, matriks AIJ menyatakan elemen-elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, contohnya di sini ada matriks A, 2, 3, min 1, 5, 4, 3. Nah, ditanyakan yaitu elemen pada baris kedua kolom ke-1 adalah, nah, tentukan dulu mana baris 1, 2, 3, kolom 1, 2, 3. Nah, kita tentukan, tadi baris itu yang ke samping ya, berarti ini ada baris 1, ada baris kedua, dan baris ketiga. Nah, di sini ada kolom 1 dan kolom kedua. Nah, tadi yang diminta adalah elemen pada baris kedua kolom ke-1. Nah, kita lihat baris kedua di sini dan kolom ke-1 di sini, maka di sini ada nilai min 1. Maka A21 sama dengan min 1. Contoh lagi, elemen pada baris ke-1 kolom kedua adalah, nah, kita lihat baris ke-1 kolom kedua, maka nilainya adalah 3. Maka di sini tulisnya A12 sama dengan 3. Nah, yang terakhir, elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Barisnya ketiga kolom 1, berarti nilainya adalah, atau nilai elemennya adalah 4. A31 sama dengan 4. Nah, setelah kalian mengetahui notasi matriks, kalian harus ketahui juga yang namanya ordo matriks. Ordo matriks itu apa? Ordo matriks adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom, dapat dinyatakan dengan M kali N. Nah, M di sini adalah barisnya, N ini adalah kolomnya. Jadi jangan sampai ketukar perkaliannya. Oke, di sini ada contohnya, ada matriks A 1 2 3 4 5 6 dan matriks B 0 min 1 2 2 min 1 3. Nah, kita tentukan ordonya. Nah, matriks A memiliki baris 2. Nah, memiliki 2 baris ya, ada baris 1 dan baris 2, dan memiliki kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Maka dia memiliki ordo yaitu 2 kali 3. Nah, ini adalah ordo matriks A. Nah, sekarang kita ke matriks B. Kita hitung dulu barisnya. Ada 1, ada 2, kemudian 3,
Nah, kolomnya ada 1 dan ada 2. Maka ordo matriksnya adalah 3 kali 2. Jadi penyebutannya baris dulu baru dikalikan dengan kolom. Oke, selanjutnya setelah ada ordo matriks, kita ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis matriks ada 2. Yang pertama itu matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Nah, di sini ada jenis-jenisnya lagi. Yang pertama ada matriks baris. Nah, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Contohnya sudah ada di sini 2 min 1 0 dan min 1 5. Nah, kemudian ada yang namanya matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Nah, kemudian matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Jadi, kalau jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda, maka kita bisa menyebutnya dengan matriks persegi panjang. Nah, selanjutnya ada yang namanya matriks persegi. Nah, matriks persegi ini adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi, kalau tadi persegi panjang jumlah baris dan kolomnya berbeda, kalau di persegi jumlah baris dan kolomnya harus sama. Nah, yang kedua jenisnya yaitu berdasarkan pola elemen-elemennya. Di sini ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang seluruh atau semua elemennya bernilai 0. Nah, di sini sudah ada contohnya. Seluruh elemennya bernilai 0. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya tidak semua 0. Jadi semua yang lainnya 0 kecuali matriks diagonalnya. Matriks diagonal ini yang di sini ya. Nah, yang miring seperti ini kita sebut dengan matriks diagonal. Oke. Selanjutnya ada apa lagi sih? Nah, jenisnya ada yang namanya matriks identitas. Nah, di sini matriks persegi dengan elemen pada diagonal utamanya semua bernilai 1. Kalau tadi matriks diagonal di diagonal utamanya nilainya selain 0, kalau di matriks identitas di sini diagonal utamanya bernilai 1. Nah, di sini sudah ada contohnya untuk matriks yang berordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Nah, kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama nilainya 0. Nah, yang pertama ada segitiga atas. Nah, segitiga atas di sini berarti dia elemen di bawah diagonal utamanya semua 0. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Oke, kemudian ada yang namanya matriks segitiga bawah, berarti elemen yang bernilai 0 berada di atas. Jadi hati-hati ketukar menentukan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kemudian ada apa lagi sih selanjutnya setelah jenis-jenis? Nah, ada yang namanya transpose matriks. Nah, transpose matriks di sini adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Jadi kita tukar posisi antara baris dengan kolom. Contoh di sini ada matriks A berordo 3 kali 3, kita mau transposkan dia. Nah, cara penyimbolan matriks transpos, kalian boleh menuliskan A pangkat T. Nah, jadi untuk menuliskan transpos, kalian tulis A pangkat T sama dengan, nah jangan lupa tadi transpos adalah menukar elemen baris dengan kolom. Maka ini baris pertama kita rubah ke dalam kolom pertama. Jadi 1, 3, 5, 2, 6, 8, min 1, 4, dan 5. Oke, sekarang matriks B, berarti B transpos sama dengan 3, 0, 5. Jadi baris pertama kita rubah jadi kolom pertama, baris kedua kita rubah jadi kolom kedua. 4, 5, 7, 9, 0, 2. Nah, begitu cara untuk mentransposkan. Nah, kemudian ada istilah apa lagi sih di dalam matriks? Nah,
Di sini istilah selanjutnya adalah kesamaan matriks. Nah, matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletaknya bernilai sama. Nah, maksudnya elemen seletak itu yang seperti apa? Nah, karena di sini kita mau lihat matriks A dengan matriks B punya kesamaan matriks tidak? Nah, kita tulis dulu saja. Berarti A sama dengan B setengah 0,59 sama dengan sin pi per 6 0 akar 25 dan 3 pangkat 2. Nah, ini kita lihat dulu, kita buktikan apakah benar matriks A dengan matriks B di sini memiliki kesamaan. Nah, kita lihat pertama dari elemen seletaknya. Maksudnya elemen seletak itu yang mana? Nah, di sini 0 di kanan atas dan di sini ada 0 di kanan atas. Kiri bawah berarti di sini 5. Di sini akar 25. Berarti nilai A dan B ini sama ya. Nah, maka kesimpulan dari contoh ini adalah matriks A sama dengan matriks B. Oke, contoh lagi. Di sini ada matriks A X 3 X tambah Y 4 dan matriks B 4 akar 9 10 dan 4. Maka nilai X dan Y adalah berarti A sama dengan B X 3 X tambah Y 4 4 akar 9 10 dan 4. Nah, sekarang kita mau mencari nilai X dan nilai Y. Kita lihat tata seletaknya. Nah, di sini ada X, ini 4, ini 3 akar 9. Kita buktikan dulu apakah dia matriks yang memiliki kesamaan. Nah, kita lihat di sini ada angka 3 dengan akar 9. Nah, akar 9 itu sama dengan 3. Kemudian di kanan bawah ada 4 dengan 4, maka matriks A dan matriks B adalah matriks kesamaan. Sekarang kita tinggal menentukan variabel X dan variabel Y-nya. Di sini sudah ada tata seletaknya, X sama dengan 4. Dari mana? Dari sini. Dari elemen seletaknya. Kemudian X tambah Y sama dengan 10, X-nya 4, maka Y-nya sama dengan 6. Selesai. Nah, jadi untuk kesamaan matriks, kalian bisa melihat elemen-elemen seletaknya. Apakah elemen-elemen seletaknya bernilai sama? Jika sama, maka matriks A dapat dikatakan sama dengan matriks B. Nah, hari ini cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih untuk yang sudah melihat dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.